Guys, Pak Prabowo pergi ke Timur Tengah mendamaikan Israel dan Iran, guys. Wow, luar biasa Pak Prabowo pergi ke Iran mendamaikan Israel, Amerika, dan Iran. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Pak Prabowo itu lebih mengurusi negara lain? Ada banyak netizen yang mengatakan seperti itu ya, bukan saya ya. Ada banyak netizen Indonesia yang mengatakan, Pak Prabowo itu lebih mengurusi yang namanya Timur Tengah ya daripada negara kita. Negara kita masih carut marut, banyak pengangguran, banyak masalah, MBG bermasalah, ya birokrasi bermasalah, ya pejabat-pejabat kita banyak yang korup dan lain sebagainya. Ya ada banyak masalah di Indonesia, tapi Pak Prabowo lebih fokus ngurusin yang namanya Timur Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tindakan daripada Pak Prabowo ini keliru atau tidak? Kemudian baru-baru ini MUI menuntut Pak Prabowo untuk keluar dari BOP atau Board of Peace. Sementara jabatan Pak Prabowo atau jabatan Indonesia di BOP atau Board of Peace ini cukup serem, guys. Apa itu jabatannya? Jabatannya Wakil Ketua, guys. Komandan Wakil Ketua BOP, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tindakan daripada Pak Prabowo ini keliru atau tidak? Apakah ini buang-buang energi atau tidak? Apakah ini buang-buang waktu atau tidak? Bagaimana kalau kita tidak mengurusi yang namanya Iran gitu? Bagaimana kalau kita misalnya santuy-santuy aja gitu ya? Bagaimana kalau kita diam aja? Apakah kita terdampak dengan kejadian yang ada di Timur Tengah terhadap Indonesia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar ya. Ada kekeliruan masyarakat seputar Pak Prabowo. Jadi di video ini saya tidak menghujat Pak Prabowo ya. Saya akan membeberkan fakta unik seputar yang terjadi di Iran, guys. Apa itu? Jadi gini guys, ada kesalahpahaman daripada warga Konoha dalam berpikir kalau saya perhatikan. Warga Konoha itu berpikir bahwa kita itu adalah negara non-blok. Jadi orang Indonesia berpikir kalau kita non-blok itu kita nggak ikut-ikutan dengan urusan Iran ya, urusan Israel, urusan Amerika dan sebagainya. Walaupun kita nggak ikut-ikutan, walaupun kita non-blok, kita tetap kena imbasnya, guys. Lah, apa hubungannya? Kok kita kena imbasnya Israel yang perang dengan Iran, kemudian Amerika yang perang dengan Iran? Kok kita yang kena? Apa hubungannya? Berhubungan. Jadi baru-baru ini kan Iran menutup yang namanya Selat Hormuz. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungan Selat Hormuz ini dengan perekonomian Indonesia? Sangat berpengaruh. Jadi Selat Hormuz itu kan kalau ditutup ya, maka minyak-minyak yang kita ambil dari Iran, dari negara lain itu biasanya akan terbengkalai kalau Selat Hormuz ditutup. Jadi kapal tanker Pertamina itu akan bermasalah gitu ya. Susah gitu ya lewat dari Selat Hormuz ya. Dan selain itu harga minyak dunia juga akan melonjak ya. Akan naik gila-gilaan. Jadi itulah alasannya kenapa Pak Prabowo itu datang ke Timur Tengah. Ini dari sudut pandang geopolitik ya. Banyak warga Konoha yang keliru dengan menyikapi non-blok. Jadi Pak Prabowo pergi ke Timur Tengah itu untuk mendamaikan Israel dan Iran itu menurut saya itu tindakan yang sangat luar biasa. Apalagi Pak Prabowo itu jabatannya di BOP itu cukup serem ya. Wakil ketua cuy. Ya, wakil komandan ketua BOP. Sehingga dia pasti ada kewajiban untuk melobi dong ya atau mengamankan. Kalau misalnya nih masalah ini berlarut ya sampai bertahun-tahun, maka Indonesia akan berdampak. Harga BBM akan naik gila-gilaan. Kalau harga BBM naik gila-gilaan di Indonesia, maka para perusahaan-perusahaan yang pakai BBM akan ya terdampak. Kalau mereka terdampak, maka perusahaan banyak yang bangkrut gitu. Jadi ini berhubungan guys ya. Jadi tindakan Pak Prabowo menurut saya pribadi ini tepat banget gitu ya. Walaupun banyak warga Konoha yang ngata-ngatain. Jadi kalau urusan geopolitik, Pak Prabowo itu luar biasa. Makanya kalau boleh jujur ya, Pak Prabowo itu lebih cocok Menhan, Menteri Pertahanan daripada Presiden. Dia itu bidangnya itu Menhan guys, Menteri Pertahanan, lobby-lobby luar negeri ya. Kemudian dia gabung dengan BOP ya,
lobby dengan geopolitik dan sebagainya itu sangat luar biasa. Walaupun dia dikata-katain ya, walaupun MUI mengatakan ya udah keluar aja dari BOP ya, nggak usah ikut-ikutan Amerika. Jadi ada semacam sentimen terhadap Amerika. Mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya bukan berpihak pada Amerika dan Israel ya. Bicara tentang geopolitik itu bukan siapa yang benar atau siapa yang seiman dengan kita, enggak. Geopolitik itu siapa yang paling menguntungkan, namanya geopolitik ya kan. Jadi Pak Prabowo melihat kalau kita nggak gabung dengan BOP, kalau kita nggak berteman dengan Amerika, maka kita akan selesai. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah kita bisa menantang Amerika? Bisa aja sebenarnya kita menantang Amerika, tapi kita akan berakhir seperti Iran gitu. Jadi ini tindakan konyol kalau kita melawan Amerika. Bukan berarti saya membela Amerika ya. Saya bukan oten guys, jangan berpikir bahwa saya anti-anti Amerika. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan melawan Amerika, jangan coba-coba gitu ya. Jadi ada prinsip yang mengatakan, kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan yang namanya perusahaan raksasa, maka lebih baik, kalau kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan raksasa, maka lebih baik kita bekerja sama. Sama seperti Amerika. Kalau kita tidak bisa menyaingi Amerika, kalau tidak bisa menyaingi teknologinya, kalau tidak bisa menandingi Amerika, lebih baik kita bekerja sama. Itu menurut saya itu pilihan paling rasional. Cuman warga Konoha kan anti dengan Amerika gitu ya. Guys, jangan terlalu anti dengan Amerika gitu. Bukan berarti saya anti-anti Amerika. Gini guys, kalau kita menganggap bahwa Amerika itu jahat, semua orang Amerika itu jahat, itu salah besar. Karena di Indonesia juga ada orang jahat kok. Jangan berpikir bahwa orang Amerika doang yang jahat. Di Indonesia juga banyak orang jahat. Apakah semua orang Indonesia itu jahat? Enggak kan? Kalau misalnya ada 2-3 orang yang jahat di Indonesia, apakah semua orang Indonesia jahat? Enggak kan? Sama seperti Amerika. Kalau misalnya Donald Trump jahat, kemudian ada orang Amerika yang menjahati kita, lalu kita mengatakan orang Amerika itu semuanya jahat. Enggak boleh seperti itu ya. Pak Prabowo pola pikirnya seperti itu. Enggak menjahati Amerika. Kalau kita mau menyaingi Amerika, ya minimal setara dengan China lah gitu. Jangan seperti sekarang ini, minimal kita sudah jadi negara maju gitu ya. Kalau kita membenci Amerika sekarang ini, itu namanya cari mati guys. Bukan saya pro Amerika, karena apa? Karena Amerika itu menguasai dolar. Kita butuh dolar coy. Kemudian mitra dagang Indonesia nomor 2 itu ya Amerika. Ya, kemudian kita juga menggunakan teknologi daripada Israel tanpa kita sadari melalui perantara yaitu Singapura. Sebenarnya kita tuh beli peralatan dari Israel guys tanpa kita sadari. Cuma nggak dibocorkan ke publik, itu aja. Kita diam-diam aja gitu. Dalam bisnis ya, dalam pertahanan nggak ada istilah oh kita nggak seagama dan sebagainya, nggak ada. Ya, yang penting aman dan terkendali gitu ya. Jadi jangan bawa-bawa agama guys ya, masalah BOP jangan bawa-bawa agama. Itu namanya kampungan dalam berpikir ya. Ya, ini murni bisnis. Amerika itu nggak ada urusan dengan apakah kita beragama atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting bisnis gitu ya. Yang penting strategi geopolitiknya bagus gitu ya. Kepentingan politik daripada Amerika bagus. Itu sebenarnya yang ada di pikiran mereka. Nggak ada hubungan dengan agama. Mereka Syiah, Sunni dan sebagainya. Nggak. Jangan berpikir seperti itu. Itu primitif guys ya. Itu pemikiran abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10. Sekarang kan abad 21. Jangan berpikir seperti itu. Itu namanya primitif, seperti katak bawah tempurung ya. Ya menurut saya pribadi, keputusan Pak Prabowo pergi ke Timur Tengah itu keputusan yang bagus ya. Kemudian selain itu, Duta Besar Iran yang ada di Indonesia juga menyerahkan Pak Prabowo itu supaya pergi mendamaikan Amerika dan Iran. Walaupun Duta Besar Iran mengatakan kita harus mengecam tindakan daripada Israel, kita harus mengecam tindakan daripada Amerika dan sebagainya. Tapi saya tidak berpihak di sini ya. Saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Amerika. Kalau kita perhatikan yang terjadi di Timur Tengah ini kan nggak ada urusan dengan agama gitu ya. Jangan bawa-bawa agama. Ini murni perebutan pengaruh di Timur Tengah. Jadi ceritanya Iran dan Israel itu berebut pengaruh gitu di Timur Tengah. Kenapa mereka berpengaruh? Apa alasannya? Karena Iran itu pengen menguasai dunia, menguasai yang namanya Timur Tengah. Makanya Iran itu bangun proksi seperti proksi Hizbullah ya, kemudian proksi seperti Hama dan lain sebagainya ya. Ada banyak tuh ya proksi-proksinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai dunia ya. Secara tidak langsung Iran itu seperti khilafah kecil ya tanpa kita sadari ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan agama guys ya. Jangan terlalu fanatik gitu ya. Sebenarnya Israel itu berebut pengaruh di Timur Tengah ya.
Dan kebetulan Amerika itu pro terhadap Israel. Kenapa Amerika pro terhadap Israel? Apa alasannya? Apakah karena agama gitu? Enggak, beda kok ya. Israel itu mayoritas Yahudi, kemudian Amerika mayoritas Kristen, beda kok ya. Apa sebenarnya alasan yang paling utama? Alasan yang paling utama itu karena Amerika percaya dengan Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika percaya dengan Israel? Apa alasannya? Saya tidak berpihak pada Israel lah, mohon maaf bagi yang nonton videonya, bukan anti-anti Israel ya. Karena menurut data, salah satu negara paling jujur di dunia itu adalah Israel. Suka tidak suka, mau nggak mau kita mengakui bahwa Israel itu adalah masyarakat yang jujur. Jauh lebih jujur daripada masyarakat Iran. Sehingga ya Amerika itu lebih percaya terhadap Israel daripada Iran. Bisnis itu kepercayaan. Kalau kita nggak ada kepercayaan, maka tidak akan ada yang namanya kerjasama dalam bisnis. Jadi Amerika melihat ini bisnis. Ya, apa hubungannya dengan bisnis kejadian yang ada di Iran ini? Ya, menculik Ayatollah, bukan menculik lagi, udah membunuh Ayatollah ya. Apa hubungannya? Ya, hubungannya supaya perdagangan minyak lancar, itu yang pertama. Kemudian ya supaya Amerika itu bisa memamerkan senjata ke seluruh dunia. Lihat ya, kita punya senjata yang sangat luar biasa, sehingga orang berbondong-bondong beli senjata Amerika. Ya ujung-ujungnya duit juga gitu ya. Kemudian dolar gitu ya. Dolar semakin menguat karena kepercayaan terhadap Amerika gitu. Ya UUD juga gitu, ujung-ujungnya duit gitu. Tapi warga Konoha kan pemikirannya itu, mohon maaf ya, seperti kata bahwa tempurung terus, oh ini ada urusan dengan agama. Nggak ada urusan dengan agama gitu. Israel juga nggak ada hubungannya dengan agama. Bahkan Israel membantu Thailand, membantu Vietnam, ya nggak ada hubungannya dengan agama ya. Thailand dan Vietnam itu kan bukan agama Yahudi, jadi nggak ada hubungannya dong ya. Jadi jangan berpikir seperti itu guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak? Saya tidak mendoktrin yang nonton video nih ya. Saya mau ngajak yang nonton video untuk berpikir kritis gitu, bukan untuk mendoktrin yang nonton video nih. Kemudian bagaimana dengan MUI? Apakah MUI akan mendesak Pak Prabowo? Menurut saya pribadi, MUI ini lebih baik mengurusi yang namanya intoleransi gitu ya, izin gereja jangan dipersulit, kemudian lebih baik mengurusi yang namanya masalah radikalisme, ya mengurusi yang namanya pesantren, ya mengurusi yang namanya kejadian-kejadian yang ada di pesantren, ya kemudian SDM para santri-santri, itu deh yang dibenerin ya. Ya kemudian bagaimana supaya negara kita semakin maju gitu, daripada ngurusin Pak Prabowo, ngerecokin itu namanya ya. Ngerecokin Pak Prabowo ya, mengurusi yang namanya geopolitik. Pak Prabowo itu sangat jago dalam geopolitik. Itu sebenarnya jurusan daripada Pak Prabowo, atau itu keahlian daripada Pak Prabowo. Makanya saya katakan Pak Prabowo itu lebih cocok Menhan sebenarnya daripada presiden. Presiden enggak ya, masih belum kalau saya perhatikan. Mau mak bagian itu videonya masih belum kelihatan gitu ya jiwa atau wibawa kepresidenannya. Dia lebih Menhan kalau saya perhatikan ya. Ya, karena Menhan itu kan mengurusi yang namanya geopolitik ya, mengurusi yang namanya pertahanan dan sebagainya. Ini juga bagian daripada pertahanan guys. Walaupun kita pelangak-pelongo ya, maksudnya nggak ngurusin yang terjadi di Iran gitu ya, kita nggak ikut campur, kita juga kena dampaknya. Ya, kita kena dampaknya guys. Ekonomi kita bisa hancur kalau perang terus-terusan gitu. Kalau Israel dan Iran tuh perang terus-terusan, ya akan kacau gitu ya ekonomi kita. Berpengaruh guys ya. Jadi kita diam aja pengaruh gitu ya. Makanya menurut saya pribadi itu non-blok itu sebenarnya nothing menurut saya pribadi. Kalau kita non-blok itu ya, terus kita berharap nggak ada masalah di negara kita, no, itu salah besar. Non-blok itu menurut saya pribadi itu karena kita nggak mampu aja sebenarnya ya. Militer kita itu nggak terlalu kuat ya, nggak terlalu diakui di seluruh dunia ya. Rankingnya juga jauh banget ya. Ini menurut data guys ya, bukan sentimen terhadap militer kita, nggak ada hubungannya ya. Ya, oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.